Saya ini di dalam lapangan dakwah banyak sekali mendapati curhatan orang-orang yang cerita nyata bagaimana mereka ketika memperbaiki kualitas hidup mereka bersama orang tua itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan mereka. Ada seorang ikhwan yang asalnya dia agak jauh dari orang tuanya, setelah dekat dengan orang tuanya, banyak urusan-urusan yang diselesaikan oleh Allah. Tanpa dia bisa menduga masalah itu akan selesai. Dan itu dimulai ketika dia memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui betul. Demi Allah, kesolian itu bukan hanya berbanding lurus dengan orang tua. Kesyukuran kita berbanding lurus dengan baktinya kita kepada orang tua. Hatta sampai kualitas hidup kita itu tergantung bagaimana kualitas kita bersama orang tua. Dan itu betul-betul nyata disampaikan di dalam kitabullah dan disampaikan dalam hadis. Makanya sampai kalau kita jumpai, ya, tidaklah keribetan, tidaklah kesulitan, tidaklah musibah bertubi-tubi datang pada kehidupan seseorang kecuali satu: memburuknya hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Seiring dengan memburuknya hubungan dia dengan orang tuanya, seiring itu pula Allah itu akan memburukkan kualitas hidupnya ketika tidak berkualitas hubungan dia dengan orang tuanya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita selalu melihat bahwasanya urusan surga yang kita minta, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, setiap kita berdoa kepada Allah, tidaklah engkau memohon surga kepada Allah kecuali pastikan surga yang kamu minta itu terkait kuat, koneksinya kuat dan tebal dengan kedudukan orang tua di hadapan kita. Dan siapapun yang telah mendapatkan ridho dari orang tuanya, keridhaan dari orang tua itu akan membuka pintu keberkahan dunia dan di akhirat. Perhatikan Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi memberikan testimoni. Uwais Al-Qarni itu sebaik-baik tabi'in. Apakah beliau berjihad? Tidak. Apakah sedekahnya banyak? Bukan. Apakah tahajudnya itu semalam suntuk? Bukan. Apakah hajinya berulang-ulang sampai ratusan kali dan puluhan kali? Bukan. Tapi seorang Uwais Al-Qarni sampai diberikan testimoni oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang luar biasa. Sampai-sampai kalau dia sudah mengangkat tangan, maka kemudian pintu langit tidak pernah tertutup kecuali membuka pintu langit itu. Kalau sudah Uwais Al-Qarni itu kemudian mengangkat tangannya karena kedudukan dia yang dekat dengan Allah, tidaklah posisi yang sangat dekat dia dengan Allah, bukan karena urusan sedekahnya, bukan karena urusan taklimnya, bukan karena dia seorang ahlul ilmi dan ulama, bukan. Tapi seorang Uwais Al-Qarni begitu dekat dengan Allah sampai ketika kedua tangannya itu mempengaruhi pintu langit, sampai Allah bukakan pintu langit kalau dia sudah mengangkat tangan, sampai setingkat Umar bin Khattab yang lebih mulia, yang kemudian mulia setelah Abu Bakar, itu kemudian meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tidaklah Uwais Al-Qarni semulia itu kecuali adalah satu: baktinya kepada ibu sampai ibunya menutup mata. Makanya inilah yang saya tadi katakan, dunia itu tidak akan pernah sama setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut bumi. Tidak akan pernah sama. Bukan hanya dunia, akhirat kita pun juga sudah berbeda jauh ketika kita sudah ditinggalkan ibu dan bapak kita. Makanya kualitas hidup kita itu tergantung bagaimana kualitas kita bersama orang tua. Bukan hanya itu saja, tapi maaf, sampai turunan-turunan kita pun, sampai kita bersama dengan anak-anak kita pun sangat tergantung bagaimana kondisi kita bersama orang tua. Jangan sampai kita lupa, ini terutama seluruh rekan-rekan dan sahabat Ikatan Dokter Anak yang ada di Banten yang semoga Allah rahmati. Anak pun itu akan memperlakukan kita persis sebagaimana dulu kita memperlakukan orang tua kita.
Itu sudah digaransi oleh Allah. Makanya Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan dalam salah satu riwayatnya, beliau mengatakan, man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruhu wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruhu. Makanya sampai kemudian Wahab bin Munabbih, seorang ulama besar, mengatakan, siapapun anak yang hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Siapapun anak yang dia tidak hormat kepada orang tuanya, maka Allah akan ngasihkan kepadanya anak yang tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dia tidak hormat kepada orang tua. Maaf ya, interaksi, perlakuan, dan kuantitas kita bersama orang tua itu, maka itulah kualitas anak nanti kepada kita. Maaf ya, ibadah yang lainnya terkadang tidak membawa pengaruh sama keturunan. Ada banyak orang tua tidak sholat, anaknya rajin sholat. Banyak saya menjumpai kayak gini. Banyak orang tua tidak puasa, anaknya rajin puasa. Banyak saya jumpai. Tapi tidak berlaku tentang masalah berbaktinya kita dan durhakanya kita kepada orang tua. Cash dan kontan Allah akan memberikan kepada kita anak sesuai dengan bagaimana perlakuan kita kepada orang tua. Makanya kalau ada menilai dari perkataan itu, kalau kita mendapati kalau ada di antara kita baik sama orang tua kita, ngalah sama orang tua kita, maaf Bapak dan Ibu, kadang-kadang orang tua kita itu dijadikan oleh Allah sepuh, itu menjadi ujian bagi kita. Kadang-kadang suka nyalah-nyalahin kita, udahlah enggak apa-apa, namanya juga kita anak. Makanya kalau ada anak, lalu kemudian dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya, dia tidak pelit kepada orang tuanya, selalu mendahulukan kepentingan orang tuanya, demi Allah, kata para ulama, Allah akan memberikan kepadanya seorang anak yang akan hormat kepadanya, mendahulukan kepentingan orang tuanya, merelakan yang baik untuk orang tuanya, persis sebagaimana itu dulu dia berbuat kepada ibu dan bapaknya. Itu dibayar cash dan kontan. Karena kebaikan kepada orang tua itu dibalasnya 2 kali dunia dan di akhirat. Kalau ada seorang anak rajin komunikasi sama orang tuanya, mendatangi orang tuanya, sering menjenguknya, Allah akan kasihkan nanti ketika badan kita bungkuk, rambut kita sudah beruban, tangan kita sudah gemeter ketika akan memegang satu benda. Nanti anak-anak kita akan terus menjagain kita, berkomunikasi dengan kita, ngobrol dengan kita, tidak pernah bosan mereka menemani kita persis sebagaimana dulu kita itu bersabar ketika menemani orang tua kita ketika mereka sepuh dan senja.